Halo, selamat malam teman-teman. Kita akan belajar technical analysis yang merujuk pada saham jagoan, saham pantauan, regu 1, regu 2, dan regu 3. Yang pertama, saham BBRI. Pada penutupan hari Jumat, di area 4710, posisi candle berada di tengah-tengah middle band dan upper band. Hanya saja stokastik menembus ke bawah area 80% yang menuju area 50%, sehingga indikasi saham BBRI akan mengalami penurunan untuk menguji area middle band dan stokastik akan menguji area 50%. Selanjutnya saham Telkom. Beberapa hari candle konsolidasi di bawah middle band. Selanjutnya, candle mampu menembus dan bertahan di atas middle band. Pada penutupan hari Jumat, candle mampu bertahan dan menyentuh area upper band. Hanya saja, stokastik belum mampu menembus area 80%. Tren pada saham Telkom bullish masih cukup kuat. Maka indikasi saham Telkom akan melanjutkan kenaikan untuk menguji area upper band dan stokastik akan menguji area 80%. Bila mana area upper band belum mampu ditembus dan stokastik belum mampu bertahan di atas 80%, maka resiko mengalami koreksi menuju area middle band dan stokastik akan mengalami koreksi mengarah menuju area 50%. Selanjutnya saham Pegas, perusahaan gas negara. Pada penutupan hari Jumat, closing di area 1440, posisi candle berada di bawah middle band dengan stokastik menembus ke bawah 50% mengarah menuju area 20%. Candle konsolidasi berada di area middle band. Bila mana middle band belum mampu ditembus, resiko saham Pegas maka akan mengalami koreksi menuju area lower band dan stokastik akan menguji area 20%. Selanjutnya saham Astra. Saham Astra pada hari Jumat, penutupan hari Jumat, closing di area 5400. Posisi candle berada di bawah area lower band dan stokastik masih bertahan di bawah 20%. Maka lower band akan menjadi resisten yang selanjutnya akan ditembus oleh candle. Tren pada saham Astra bearish masih cukup kuat, maka indikasi saham Astra akan melanjutkan penurunan. Yang selanjutnya, candle akan melanjutkan penurunan untuk menguji area lower band. Bila candle mampu break di atas lower band dan stokastik mampu menembus ke atas 20%, maka akan terjadi pembalikan arah candle menuju area middle band. Sekian dari saya. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan merupakan ajakan beli atau jual atas produk investasi tersebut. Terima kasih. Halo teman-teman, merujuk pada saham jagoan pantauan regu 1, 2, 3 dari PESI. Di sini saya berusaha untuk membaca chart untuk kemungkinannya minggu depan. Adapun hal ini bersifat edukasi dan bukan merupakan ajakan untuk pembelian maupun penjualan atas saham tersebut. Disclaimer on. Yang pertama, kita punya perusahaan gas negara dengan kode saham PGAS yang kalau kita lihat minggu lalu volumenya tidak ada kenaikan ataupun penurunan yang signifikan.
Lalu candle minggu lalu terakhir berhasil memantul di supportnya di 1420 dan tutup di angka 1440. Untuk minggu depan, PGHS berpotensi untuk mengetes resisten satunya di angka 1500, dan kalau 1500 berhasil di break ke atas, dia akan berpotensi mengetes resisten keduanya di angka 1570 dengan supportnya masih sama di 1420. Lalu selanjutnya ada Astra International dengan kode saham ASII. Kalau kita lihat, ini ada kenaikan volume yang lumayan. Lalu candle terakhir berhasil tertahan tutup di angka 5400. Untuk minggu depan, kalau support 5400 ini terbreak ke bawah, Astra akan berpotensi menguji support satunya di angka 5075. Tapi apabila dia berhasil memantul ke atas, dia akan mengetes resisten satunya di angka 5675 dan 6000 untuk resisten keduanya. Lalu selanjutnya ada Telkom Indonesia dengan kode saham TLKM. Hal ini kita bisa lihat minggu lalu ada kenaikan volume yang cukup signifikan yang membuat harga Telkom ini melambung tinggi. Dan kalau kita lihat di sini untuk minggu depan, karena minggu lalu Telkom berhasil tutup di angka 3490, Telkom berpotensi untuk mengetes resistennya lagi di angka 3510. Dan kalau 3510 ini terbreak ke atas, maka dia akan berpotensi menguji resisten selanjutnya di angka 3700. Tapi kalau 3510 ini tidak berhasil di break atau dia memantul kembali ke bawah, support terdekatnya ada di angka 3370. Yang terakhir kita ada Bank Rakyat Indonesia dengan kode saham BBRI. Nah, BBRI volumenya tidak ada kenaikan ataupun penurunan signifikan minggu lalu. Dan kalau kita lihat candle terakhir, dia berhasil tutup di angka 4710. Yang mana kalau kita lihat untuk kemungkinannya minggu depan, BBRI akan mengetes supportnya di angka 4520 dengan resisten pertama di angka 4790 dan resisten kedua di angka 5070. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman edukasi saham, kembali lagi bersama saya Nanito akan memberikan beberapa analisa terkait saham jagoan dan pantauan minggu depan. Merujuk saham jagoan dan pantauan dari regu 1, 2, dan 3 dari PESI, maka kami akan mencoba membahas chart dari saham jagoan dan pantauan regu tersebut untuk kemungkinannya 1 minggu ke depan. Kami berusaha membaca chart ini hanya bersifat edukasi dan bukan merupakan ajakan untuk pembelian atau penjualan atas produk investasi tersebut. Disclaimer on. Yang pertama adalah TLKM atau Telkom. Saat ini TLKM close pada harga 3.490 yang terletak pada area Fibo 61,8%, di mana Fibo 61,8% menunjukkan harga 3.420. Bila kita melihat pada garis MA5 menyentuh tepat pada ekor dari candle terakhir dan MA20 yang mulai bergerak ke atas dan MA50 yang bergerak ke samping, bisa dikatakan TLKM saat ini masih berada pada jalur tren. Kemungkinan yang terjadi untuk 1 minggu ke depan,
Telkom akan menguji resist Fibo 78,6%, yaitu di harga 3.510. Bila berhasil melewati Fibo 78,6%, maka TLKM berpotensi menuju Fibo 100% di harga 3.620. Yang kedua adalah BBRI. Saat ini BBRI close di harga 4.710. Masih berada pada area MA5 dan Fibo 61,8%. Bila kita melihat pergerakan 5 candle terakhir, maka dapat dikatakan pergerakan MA5 akan mulai berubah menuju ke bawah. Namun, bila kita melihat pergerakan MA20 dan MA50 yang masih bergerak ke samping, kemungkinan BBRI akan mengalami fase sideways untuk 1 minggu ke depan. Bila kita melihat area Fibo 61,8%, merupakan tahanan yang kuat karena perubahan harga banyak terjadi di area Fibo 61,8%. Bila minggu depan harga BBRI berhasil melewati area Fibo 61,8%, kemungkinan yang terjadi BBRI akan mengalami fase downtrend. Yang ketiga adalah Pegas. Saat ini Pegas close di harga 1.440, terletak pada area Fibo 23,6% yang menunjukkan harga 1.440. Bila melihat pergerakan MA5 yang memotong ke bawah MA20 dan MA5, MA20 dan MA50 mulai bergerak ke arah samping, maka kemungkinan yang terjadi Pegas akan mengalami fase sideways di area 1440 atau bisa kita katakan Fibo 23,6%. Namun, bila kondisi IHSG untuk 1 minggu depan membaik, maka MA5 dan MA20 akan terjadi golden cross dan berpotensi bergerak ke arah Fibo 38,2%. Yaitu di harga 1.505. Yang keempat adalah ASII. Saat ini ASI close di harga 5.400, yaitu terletak pada area Fibo 150%. Bila melihat dari pergerakan MA5, MA20 yang bergerak ke arah bawah, dan MA50 yang mulai bergerak ke bawah juga, kemungkinan ASI akan mengalami fase downtrend hingga menyentuh garis support Fibo 150% yang menunjukkan harga 5.320. Namun, bila kondisi news, sentimen dan IHSG positif, kemungkinan ASII akan berbalik arah setelah menyentuh garis support Fibo 150%. Karena bila kita melihat pada akhir bulan Desember, pada saat itu ASII terjadi pembalikan arah setelah menyentuh area 5.300. Sekian analisa dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat teman-teman edukasi saham. Saya akan menjelaskan garis klasik untuk PKAS, ASI, TLKM, dan BBRI. PKAS minggu depan akan berusaha untuk tidak melewati tren bawah, yakni 1435. Jika close di bawah 1435 minggu depan, maka proses konsolidasi akan semakin panjang sampai 2 minggu ke depan. Dengan area pertama 1380, 1430, dan area kedua 1320, 1480. Selanjutnya, pola head and shoulder ASII mulai mendekati area target sekitar 5.200 sampai 5.450. Potensi rebound pendek bisa saja terjadi dengan kenaikan yang masih terbatas. Selanjutnya, TLKM masih belum mampu menembus resisten
3.560 dalam seminggu ke depan dengan area konsolidasi antara 3.460 sampai 3.520 atau range lebar 3.410 sampai 3.560. BBRI diwaspadai untuk tidak break di bawah 4.640 minggu depan. Apabila break maka akan terbentuk pola simetrikal triangle yang bisa menekan harga BBRI sampai ke bawah 4.500. Jika minggu depan BBRI masih bertahan di atas 4.700, maka pola simetrikal triangle gagal terbentuk dan membentuk pola konsolidasi dengan range area antara 4.680 sampai 4.780. Kami berusaha membaca chart ini hanya bersifat edukasi dan bukan merupakan ajakan untuk pembelian atau penjualan atas produk investasi tersebut.